Dia tidak suka orang dapat nikmat. Ini yang paling parah ya. Kalau ada santri seperti ini, naudzubillahi min zalik, ini tertipu oleh iblis, karena ini penyakit iblis, dengki. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Dia tidak rela. Temenan nilainya bagus, temen bapaknya ada rezekinya, pokoknya orang dapat nikmat dia tidak rela, dan kalau nikmat itu hilang dia bahagia. Dengki ini dengki namanya. Tahu apa? Pendengki sejati. Nah, orang-orang yang akhlaknya baik itu bisa mengendalikan nafsunya, hawa nafsunya. Tapi bagi orang yang belum baik akhlaknya, diperbudak hawa nafsu. Jadinya ribet, bicara enggak enak, nanyanya nyelekit, jawabnya juga bisa bikin orang sakit hati. Begitulah ya, karena dia lebih sibuk memuaskan nafsunya. Sedang orang yang berakhlak baik selalu dijaga perasaan dirinya. Nah, berikut ini adalah bagaimana latihannya ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis sahih ini ya. Jadi kita sekarang harus bagaimana nih? Begini sederhananya ya. Kita belajar dulu dari yang enggak enak. Kalau kita ketemu dengan orang dan memperlakukan kita tidak enak, apa karena wajahnya yang cemberut, kata-katanya yang tidak enak, menghina, meremehkan, apapun yang tidak enak kita rasakan, dengar nih adik-adik, yang tidak enak kita rasakan, maka jangan lakukan itu ke orang lain. Misalkan kita ketemu, kita senyum, dia tidak senyum. Enak tidak? Tidak enak. Jangan tidak senyum ke orang. Kita nyapa, Assalamualaikum. Enggak enak. Jangan ada orang nyapa yang kita tidak jawab. Jadi sebetulnya ini lebih sederhana. Setiap kali kita tidak enak dengan perilaku orang, itu jadikan pelajaran. Jangan perlakukan orang lain apa yang tidak ingin orang lain memperlakukan kita. Dimarah-marah suka tidak? Jawab, jangan memarah-marahi orang lain. Dihina suka tidak? Jangan menghina orang lain. Urusan pribadi kita ditanya-tanya suka tidak? Tidak, jangan nanya urusan-urusan pribadi orang lain. Orang lain ikut campur masalah kita yang kita tidak mengharapkannya, enak tidak? Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Kecuali kita diminta, itu pun harus tahu batas. Aib kita dibuka suka tidak? Jangan buka aib orang lain. Jadi sebetulnya hidup ini tidak terlalu ribet hadirin kalau mau belajar dan berlatih. Terus rasakan, ini orang sombong gini, saya nggak mau kayak gitu. Yang benar kamu, ditunjuk-tunjuk wajah kita. Gak enak sekali. Saya nggak mau nunjuk-nunjuk wajah orang. Dibohongi mau tidak? Jangan ngebohongin orang. Jadi catat apa yang kita tidak mau diperlakukan orang, jangan lakukan itu kepada orang lain. Bagus kan begitu? Kita bisa belajar. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang. Ada yang enak, ada yang enggak enak. Enggak usah sebel ke orangnya, karena orang yang berbuat tidak enak juga bermanfaat bagi kita. Jadi guru yang kurang baiknya. Tapi hikmahnya kita tidak berbuat jelek.
mikir apa? Jadi setiap ada orang yang sikapnya kurang baik, itu pelajaran dari Allah agar kita tidak melakukan yang sama. Dua. Nah, yang kedua, kalau kita senang orang berbuat sesuatu ke kita, itu juga ilmu. Ada orang senyum aja, enak ketemu tuh. Ini ilmu. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah kepada saudaramu adalah sedekah. Ada juga yang hasem aja. Tahu hasem? Apa hasem? Asem. Ini pelajaran. Ada yang nyapanya tuh sopan. Ini pelajaran. Apa yang enak dirasakan oleh kita, lakukan ke orang lain. Ini pelajaran penting. Jadi setiap kali kita ketemu orang, itu pelajaran, karena tiap orang itu bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Karena pada prinsipnya softwarenya sama, hati kita tuh sama. Senang disayang, senang dihormati, itu sudah standar ya. Nah, kita kelemahannya kalau ada orang yang berbuat jelek, sakit hati. Kemudian kita berperilaku sama. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Padahal takdir pertemuan itu dari Allah. Kita ketemu siapapun, ada di lingkungan apapun, terjadi dengan izin Allah. Dan semuanya ladang ilmu, ladang amal. Tinggal kita mau menggunakan semua itu menjadi perubahan diri kita atau tidak. Biasanya orangnya jadi bahan omongan. Orang itu sombong banget. Dia tuh kerjanya suka ngomongin orang. Amit, amit. Tahu nggak? Ngomongin orang tuh dosa. Dia lagi ngomongin siapa? Saya nggak ngomongin orang itu, tapi yang itu ya sama ya. Mau bahagia tidak? Nggak ada bahagia dalam akhlak jelek, nggak ada. Orang bahagia tuh karena akhlaknya baik. Nggak ada orang bahagia gara-gara ngomongin kejelekan orang, enggak. Coba aja lihat wajah orang yang ngomongin kejelekan orang, enggak ada senyumnya, sebel banget, amit, ya mual begitu. Tiba-tiba dia muntah. Coba ngomongin kebaikan orang, seneng ya, si bapak itu, pak guru itu orangnya ramah, sopan, tidak marah-marah, dan hormat sekali. Enak bicara baik itu enak, membicarakan kebaikan itu enak. Dan yang paling enak adalah membicarakan kebaikan yang maha baik, Allah, itu enak. Kenapa ya orang mikirnya jelek-jelek? Mau ngapain? Nggak bahagia kita itu. Mikirin kejelekan orang, kezoliman orang, capek. Benar? Terserahlah mau bahagia atau enggak. Orangnya suka ngomel-ngomel, menggerutu, suka celetak-celetuk, enggak ada bahagianya. Enggak. Bahagia itu hanya ada pada iman dan amal soleh, amal yang disukai Allah. Nah, baik, sekarang kita juga jadi apa yang kita sukai. Kita harus senang ada pada teman-teman kita. Ini membebaskan kita dari dengki ya. Misal kita makan enak, senang tidak? Nah, kita harus senang. Pas makan enak, aduh, saya bahagia tuh kalau itu, tapi dia nggak punya uang, saya traktir aja. Saya bahagia nih makan, misalkan makan bakso enak. Berarti
kita akan lebih bahagia kalau orang-orang juga makan. Nah, si dengki sebaliknya, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Orang makin kuat iman itu senang. Teman kita jadi bintang kelas, kita senang tidak kalau jadi bintang kelas? Nah, lihat teman jadi bintang kelas, kita jadi bahagia. Nah, itu orang beriman. Nah, kalau dengki tingkatannya begini ya, ini orang yang kurang iman. Dia tidak suka orang dapat nikmat. Ini yang paling parah ya. Kalau ada santri seperti ini, naudzubillahi min zalik, ini tertipu oleh iblis, karena ini penyakit iblis, dengki. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Dia tidak rela. Temen nilainya bagus, temen bapaknya ada rezekinya. Pokoknya orang dapat nikmat dia tidak rela, dan kalau nikmat itu hilang dia bahagia. Dengki ini. Ini dengki namanya. Tahu apa? Pendengki sejati rasanya. Pasti ujungnya bacem. Apa bacem? Banyak cemas. Gampang ngeringkes itu ya, bacem, liwe. Tahu liwe? Liwe. Nah, orang-orang yang hatinya tidak baik nggak akan nyaman hidupnya. Terus nggak enak. Kalau ini udah nggak enak ya, dengar ini hadirin. Kalau ini udah nggak enak, layout, tata letak raut muka kita nggak enak. Walaupun senyumnya tuh namanya senyum hangser ya. Jadi senyumnya juga nggak enak aja. Kalau bicara kata-katanya pasti nggak enak. Nadanya nggak enak juga. Gerak-gerik badannya tuh nggak enak. Kenapa? Kalau ini nggak enak, semuanya keluar ke nggak enak. Tapi kalau orang hatinya baik, enak. Bicaranya, nadanya, pemilihan katanya, gerak-geriknya. Ini tidak sesederhana dengar ceramah hadirin. Kalau dengar ceramah ini langsung soleh semua, gimana nasib saya ya? Artinya syariatnya harus perjuangan. Dan jangan nyari sasaran. Ini cocok nih dengan si itu. Diam. Bukan urusan kita adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau misalkan ini udah pada nikah belum sih? Wajah-wajah kurang ini nih ya. Kurang apa? Kurang doa. Nah, adik-adik nanti kalau udah nikah mesti akan melihat kelebihan dan kekurangan. Selalu ujungnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri. Saya diri baru keluarga. Tidak boleh menuntut anak berubah sebelum menuntut diri. Menuntut suami berubah, menuntut istri berubah, itu nggak enak. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah, baru bisa menjadi baik.